Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wisnu, ngamalkan walaupun ilmu sedikit. Marilah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat selamat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita masih berikhtiar, nikmat kita masih kaki kita bergerak, nikmat bisa kita bisa makan, juga kita nikmat kita bisa tidur, dan beribu-ribu nikmat lainnya. Semoga Allah selalu memberikan keridhaan dan memberikan perlindungan dan keberkahan pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Serta senantiasa dalam syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Pada pemirsa Wisdom, kali ini saya akan melanjutkan pembacaan murattal yang masih di surat Al-Baqarah ayat 100. Masih di surat Al-Baqarah, diantaranya kita lanjutkan ke ayat 234 sampai 237. Kelanjutan yang kemarin 231 sampai 233, sekarang menuju ke 234 sampai 237. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tidak lupa dengan teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara di pembacaan murattal ini, yang mendengar dan yang melihatnya. Semoga Allah mudahkan dan tetap berikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut menuju ke pembacaan murattal dan terjemahannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أقنعتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تعرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ونصف ما تركتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل
الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita membacakan terjemah ayat 234. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat 234. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri tersebut menunggu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Menurut cara yang ada kode 86. Menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 235. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Kode 87. Atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Kode 88. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Di ayat 234 ini, jika ada seorang istri yang ditinggalkan yang ditinggalkan suaminya karena meninggal, itu menunggu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Setelah masa idahnya sudah habis, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut yang patut dari Allah, dan Allah Maha mengetahui. Terus dari 235 menyebutkan, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan dengan sindiran. Ya, tidak ada dosa ya, karena mereka sudah istri tersebut atau wanita tersebut sudah akhir masa idahnya. Atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut kepada mereka. Dalam arti rasa kasih sayang, rasa cinta, ingin berkelanjutan untuk rencana untuk menikahkannya juga boleh. 236. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh campuri atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah. Atau 80 kode 89. Bagi yang mampu menurut kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Terus 237. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh
atau campuri padahal kamu sudah menentukan maharnya. Maka bayarlah ke 1/2 dari setelah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini dengan perinciannya kode di sini, yaitu di kode 68 di ayat 234 bahwa menunjukkan bagimu mengenai apa yang mereka lakukan, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Yang dimaksud artinya mau wanita itu masih sedang berhias, bepergian, atau menerima pinangan. Jadi selama 40 hari, selama 4 bulan 10 hari itu mereka boleh berhias, boleh bepergian, dan boleh juga menerima pinangan. Maksudnya seperti itu. Jika istri itu ditinggalkan atau suaminya meninggal dalam jangka 4 bulan 10 hari itu, maka istri tersebut boleh berhias, boleh bepergian, atau boleh menerima pinangan. Di kode yang 87 diantaranya masih di ayat 235, kodenya 27, yaitu tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Maksudnya perempuan-perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang di dalam iddah karena mati suaminya atau karena talak bain. Sedangkan perempuan yang dalam iddah talak tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran. Roi. Jadi di sini terus kode yang ke-88 yaitu masih di masih di ayat 235. Jadi sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Artinya perkataan sindiran yang baik. Dari kode 89 yang tertera di ayat 236 yaitu mut'ah. Mut'ah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jadi setelah istri diceraikan, suaminya itu memberikan penghibur, diantaranya penghibur sesuatu yang diberikan oleh suami kepada yang diceraikan kepada selain nafkah. Mau apa aja, mau sandang, pangan, ataupun kendaraan boleh sebagai penghibur selain dari nafkah. Karena 90 Kode 90 di sini di ayat, jadi dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Maksudnya ialah suami atau wali. Kalau wali yang membebaskan, maka suami dibebaskan.
dan membayar separuh mahar. Sedangkan kalau suami yang membebaskan, maka dia membayar seluruh mahar. Ya, jadi dikeluar di 237, dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, padahal kamu sudah menentukan maharnya. Jadi bila mana kita sudah punya kaitan dengan calon istri, tapi istri tersebut belum dicampuri atau belum disentuh sama sekali, maka padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua. Dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat ini, bayar separohnya, seperduanya. Jadi karena sudah menentukan calon istrinya, dan tetapi istrinya itu belum disentuh sama sekali, maka di hukum Allah ini, di hukum pernikahan ini, terus saat itu juga si calon istri juga diceraikan, maka dari hukum pernikahan di surat 237 ini, calon suami itu memberikan atau membayar seperduanya dari yang telah mahar yang ditentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kecuali yang mahar yang mau ditentukannya itu dibebaskan atau diberikan secara cuma-cuma atau cara ikhlas untuk diberikan kepada si calon istrinya yang telah diceraikannya tanpa disentuh, belum sama sekali disentuh. Maksudnya dari Al-Ahbarnya Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menambah kemaafan seorang melainkan dengan kemuliaan, dan tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian kaum muda, siapa yang sudah sanggup di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan itu lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum sanggup, maka hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya berpuasa adalah perisai baginya. Jadi untuk menahan nafsu para saudara-saudara yang masih belum sanggup untuk menentukan cara pernikahannya, yaitu dengan cara berpuasa. Cara berpuasa, karena puasa itu adalah perisai atau senjata buat kita, dimana untuk keinginan kita untuk keinginan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya kasih sayang itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali ia menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali menjadikan tercela. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga pembacaan murotal dan terjemahan juga perinciannya, semoga Allah berikan keridhaan dan keberkahan pada kita semua yang melihat ini dan mendengarkannya. Semoga Allah berikan kesehatan, keselamatan buat rekan-rekan yang sudah berpartisipasi di saya. Semoga Allah berikan limpahan rezeki yang banyak, hal dan berkah, dimudahkan dalam segala urusannya, usahanya dan aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagusnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kesalahan-kesalahannya. Al-Fakir banyak kesalahan, mohon maaf yang seribu maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.